Guru penggerak Merdeka Belajar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Imade Yatnyantresna Putra. Saya dari SMA Negeri 6 Denpasar. Pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, sebenarnya saya sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu menggunakan pendekatan scientific learning. Namun, dalam penerapannya di kelas, ternyata pembelajaran yang saya lakukan lebih cenderung berpusat pada guru, dalam artian saya lebih banyak sebagai sumber informasi, sehingga siswa jarang diberikan kesempatan untuk menggali informasi yang dibutuhkan dengan cara mereka sendiri. Yang kedua, yaitu fokus pembelajaran saya ternyata cenderung menekankan pada penilaian kognitif saja. Padahal dalam pembelajaran tersebut menemukan nilai-nilai karakter dan menemukan minat bakat serta membimbing minat bakat siswa tersebut sangatlah penting. Sehingga di sana pembelajaran menjadi lebih terfokus pada materi untuk bagaimana saya bisa mencapai KKM dan memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga, pembelajaran lebih bersifat pada books oriented, atau materi-materi yang saya jelaskan hanya berdasarkan materi yang ada di sumber informasi seperti buku dan internet. Jadi seharusnya dalam pembelajaran itu saya harus mengaitkan sebenarnya dengan konteks, kalau bisa konteks budaya lokal di lingkungan Bali yang memang dapat dalam pembelajaran menjadi lebih menarik. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ternyata yang berubah itu yang pertama, pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu harus bersifat berpusat pada siswa atau student center. Dalam artian kita memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki mereka. Yang kedua, kita sebagai pendidik harus bersifat pamong kepada peserta didik, dalam artian kita selalu menuntun anak-anak atau peserta didik kita agar sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Jadi pada proses menuntun ini kita harus lebih cermat dalam melihat minat dan bakat yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu akan lebih banyak untuk menggali informasi dalam proses mencari tahu daripada hanya menerima informasi yang diberikan kepada guru. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter pada anak, di mana pendidikan karakter ini sangat penting diberikan kepada anak saat dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran. Jadi tidak hanya mementingkan kognitif dan psikomotor saja, dalam pembelajaran juga perlunya mengembangkan karakter positif yang ada pada anak, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama saya lakukan, saya harus membuat komitmen bersama anak-anak untuk agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Kemudian yang kedua, itu bagaimana cara saya untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter pada anak pada saat melaksanakan pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya harus memilih suatu model pembelajaran yang memang dapat menuntut anak dalam mencapai kemerdekaan belajarnya, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita arahkan anak untuk melakukan identifikasi masalah dan mendefinisikan masalah. Kemudian setelah itu anak-anak akan bersama kelompoknya mengumpulkan data-data, fakta, dan pengalaman untuk melakukan analisa pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyusun dugaan sementara atau jawaban sementara dari hasil diskusi mereka tersebut. Yang keempat, yaitu anak-anak akan melakukan proses penyelidikan, di mana di sana akan terjadi kegiatan berbagi informasi, saling menghargai informasi dari teman-teman. Kemudian yang kelima, menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan, dalam artian mereka mulai melakukan penyaringan atau filter terhadap jawaban-jawaban sementara dan hipotesis yang mereka temukan sebelumnya, sehingga disempurnakan untuk menemukan suatu solusi yang terbaik. Kemudian yang keenam, mereka akan mulai menyimpulkan alternatif pemecahan yang memang dipilih dari kelompoknya. Dan terakhir, mereka akan menguji solusi dengan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tersebut. Dan yang ketiga, saya harus melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan, agar berikutnya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Oke, demikian pemaparan saya terkait simpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Guru penggerak Merdeka Belajar.